A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twindah. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama memperbaiki yang namanya sholat kita. Ini jujur ya buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah. Gimana dengan sholat 5 waktunya? Apakah baik-baik saja, lancar-lancar saja? Atau mungkin sering mengalami yang namanya gangguan-gangguan dalam pikiran pada saat sholat? Ini apa yang saya rasakan juga saya harus ungkapkan sebenarnya ya. Karena kita biar sama-sama dapat ilmu nih. Nah hari ini nih ya kita mau coba bahas kenapa itu semua bisa mengganggu pikiran kita. Atau mungkin macam-macam bentuknya yang lain. Ya hari ini kita membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati dengan pengganggu sholat ini. Nah ininya itu dalam arti tanda kutip banyak nih. Banyak macam-macamnya. Nah Ustadz Bani langsung aja kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, benarkah ketika kita niat sholat pun itu setan katanya udah mulai mengganggu. Dan bolehkah niat itu diucapkan secara keras? Katanya mengucap niat keras ada yang bilang haram, ada yang bilang bid'ah, ada macam-macam lah. Ini mohon izin penjelasannya. Tafadhol, guru kita Ustadz Bani. Terima kasih Mas Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang Allah uji dengan musibah dan malapetaka. Semoga Allah tambahkan kekuatan, kesabaran dan keimanan. Jika ada saudara-saudara kita yang muslim yang meninggal, semoga Allah jadikan syahid. Dan semoga Allah ganti semua harta benda mereka yang hilang insya Allah. Para pemirsa Islami Twindah dimanapun berada, tentang niat. Setan itu akan terus mengganggu orang-orang beriman sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syibli dalam kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan menjelaskan, dalam semua aspek kehidupan kita itu ada setan-setan yang khusus mengganggu. Sebelum sholat di tempat wudhu ada setan, walhan namanya, khusus mengganggu orang yang sedang wudhu. Nanti begitu kita sholat ada setan khusus mengganggu orang yang sholat, namanya khanzab. Kapan dia start mulai menggoda dan mengganggu kita? Sejak sebelum masuk sholat dalam niat itu. Dibikin kita was-was, ragu mau sholat. Ini kayaknya saya tadi udah batal atau belum ya? Was-was, ini saya kayaknya pantas nggak ya ibadah? Dan seterusnya. Sehingga hati ini nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama itu mengawali niat dibaca beberapa surat. Di antaranya adalah surat An-Nas. Siapa nih? Di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan supaya hati kita ini tenang, tidak diganggu dengan rasa was-was dari syaitan, maka sebelum niat membaca surat An-Nas. Nah, boleh atau enggak nih? Ini di luar sholat, maka hukumnya tidak mengapa. Meskipun para sahabat termasuk Rasulullah SAW apalagi tidak melakukan itu. Jadi boleh mengawal itu supaya tidak diganggu dengan was-was itu Mas Badli. Lalu setelah itu bagaimana? Niat. Nah tentang niat ini para ulama berbeda pendapat. Apakah niat itu harus berbarengan dengan perbuatan ataukah boleh tidak? Ya. Kalau Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan niat itu tidak harus berbarengan. Kita dari rumah sudah jalan, saya Mas Fadli dari rumah tadi berangkat menuju ke sini, sudah niat mau sholat subuh, sampai di sini sholat subuh, itu sudah sah, nggak masalah, nggak harus mengulang lagi. Tapi kalau Imam Malik mengatakan harus berbarengan, minimal berdekatan, gitu. Jadi kalau mau sholat, ya jedaknya itu jangan terlalu lama, dia sudah membaca niat. Bagusnya lagi berbarengan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan itu mestinya niat itu muqtarinan bil fi'al, berbarengan. Jadi niat itu pas kita bilang Allah, disitulah kita memasukkan niat. Coba takbir, aku yang takbir. Allah, Ustaz yang niat. Oh iya. Allah. Ya Allah aku niat sholat subuh 2 rakaat karenamu ya Allah. Ikhlaskan ya Allah. Itu. Betul, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jadi menurut mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan perbuatan.
Lalu para ulama mengatakan boleh berbarengan, boleh tidak. Yang penting niat itu kita khususkan dan ikhlaskan Masya kepada Allah. Jadi Terima kasih mulut banyak. berkata Allahu Akbar. Itu sambil niat di dalam hati. berkata niat. Benar. Nah tapi bagaimana dengan yang begini nih? Contoh ya. Ini kan kita lagi sholat nih. Allahu Akbar gitu. Nah ada orang macam-macam nih pandangannya nih Ustadz nih. Ada yang ngelihat ke atas. Tuh kan ada yang takut ngelihat ke bawah, takut dia gak khusyuk. Ada yang sambil mirik-mirik. Gini-gini. Nah, ini Itu Mas Fadli begitu sholatnya. Enggak, saya tuh pernah merhatiin. Berarti saya ngelirik juga dong ya. Maksudnya ini sering kejadian sih Apalagi maksudnya. kita di tempat sholat kita kan di tempat Iya, makeup itu kan kaca. ada kaca. Pada ngaca jadinya. Pak Indah, biasanya Mas Fadli nungguin sidik sambil lihat cermin. Ini gimana katanya gangguan setan ya. Bahkan dalam ya, sholat itu dikatakan sebagai pencuri dalam sholat. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, makasih banyak Mas Fadli yang luar biasa sholatnya. Saya saksikan beliau itu rajin banget sholat. Amin. Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan semuanya guru-guru dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah. 3 bulan 27 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan hari ini terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema tentang bagaimana kita menyempurnakan salat kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Karena ternyata begitu banyak gangguan ketika salat. Salah satunya adalah ketika betul kata Mas Fadli yang mungkin pengalamannya melirik ke kanan, melirik ke kiri, melihat kemana-mana. Hati-hati. Ketika kita pandangan mata kita kemana-mana, dikhawatirkan hilangnya keusyuan dalam sholat. Dan sebenarnya paling bagus itu, lebih bagus pandangannya ke tempat sujud. Betul-betul di mana pandangan mata ketika, jadi mata itu berada di pandangan 2. 1 pandangan itu di tempat sujud, 2 ketika tahiyat pandangan matanya larinya ke jarinya. Illallah. Jadi pandangan matanya ke jarinya. Pada saat selain daripada itu, semua pandangan ke tempat sujud. Kecuali ketika ada Ka'bah di depan. Ada Ka'bah di depan, itu diperbolehkan pandangan wajah mata kita menghadap ke Ka'bah. Ya Pak Wali Satral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi itu diperbolehkan berdasarkan dalil tersebut. Maka betul kata Mas Fadli, pencuri dalam salat adalah orang tergesa-gesa, orang yang tidak senang, jadi orang yang dan dia lagi menghadap kepada Allah, tapi pemikirannya, pandangannya ke tempat lain. Ih, jago banget sih. Coba Iya. bicara, kamu yang bicara ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh, aku yang iya. sholat, Iya, terus oke. Saya ngomong. voice. Iya. Mandangan, coba kameranya. Itu orang ngapain sih ya Allah, bajunya tulisannya begitu lagi. Oh, ini dia mau promo masalah ini apa ya, produk atau gimana sih, baju gede banget tulisannya. Ya ampun, gemes deh, bikin ganggu ku sholat aja. Iya. Otomatis ketika mata itu pandang kemana-mana dikhawatirkan seperti itu. Iya. Jadi mohon izin dan ini alhamdulillah guru kami Allah yarham Andre Guru Tak Kajian Muhammad Arisa pendiri Pondok Pesantren An-Nahda mewanti-wanti kami hati-hati yang matanya kemana-mana. Beliau langsung menceritakan kisah Nabi Yakub ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yakub alaihissalam karena saking cintanya kepada Nabi Yusuf, ketika sholat beliau melihat kepada Nabi Yusuf karena rasa cintanya menjaga keamanan Nabi Yusuf dan sebagian ulama berpendapat itulah penyebab sehingga Nabi Yakub alaihissalam dibutakan. Masya Allah. Jadi dikhawatirkan hati-hati. Yang matanya kemana-mana ketika sholat dikhawatirkan matanya pandangannya akan dicabut. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ini kita masuk lagi yang berikutnya. Sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan ya. Tentang hati-hati nih pakaian sholat terinjak ketika mendirikan sholat. Ini di tayangannya.
ini temennya yang iseng atau beneran nggak sengaja ini. Tapi bisa terjadi juga nih Ustaz Syam. Kadang-kadang ngapain? kita nggak khusyuk, mohon maaf sebelumnya. Siap. Kalau cowok biasanya pakai kaos gitu ya kan. Nah kaosnya ini kurang panjang. Pas giliran lagi ruku betulin baju, nggak pede gitu rasanya ya kan. Turunin lagi. Nah ini katanya sholat itu harus pakai pakaian sholat atau yang bagus gitu ya. Nah ini apa sih sebenarnya penjelasannya kalau misalnya kita bicara masalah kriteria pakaian sholat yang baik itu seperti apa. Agar tidak menjadi pengganggu dalam sholat. Mohon izin, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka ketika sudah memperbaiki niat diajarkan oleh guru kita Ustaz Bani Hashim. Kemudian telah kita menjaga pandangan kita di dalam sholat. Jadi pandangan itu bukan hanya di luar sholat kita jaga. Tapi di dalam sholat juga ada menjaga pandangan. Tapi tentunya ada kerjasama antara yang menjaga pandangan dengan yang mengenakan pakaian. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu, pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap engkau memasuki masjid, setiap engkau pergi ke masjid, berarti setiap kita mau sholat pakai pakaian terbaik. Dalam ilmu fikih, apa sih yang harus ditutup kalau kita lagi sholat laki-laki? Laki-laki nutup pusar sampai lututnya. Tapi jangan juga ada orang masuk ke masjid pakai handuk. Ya kan Ustadz udah tertutup ya. Tiba-tiba karena udah ngerti ilmu fikih pakai handuk jadi imam. Subhanallah. Sah, sah. Tapi tidak akhlak namanya. Dan mengganggu orang lain. Tidak adab namanya. Sah orang khutbah. Khotib misalnya. Mau mengamalkan ilmunya ya. Belajar ilmu fikih. Sah, sah. Tapi tidak ada adabnya. Tidak ada akhlaknya. Maka subhanallah harus juga bukan hanya pakaian yang menutup aurat. Tapi juga pakaian yang beradab atau pakaian yang berakhlak. Maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pakaiannya jangan sampai ada kesempatan untuk terbuka auratnya. Seperti yang disebutkan tadi Mas Fadli. Bajunya terlalu pendek. Memang waktu berdiri tidak terbuka. Tapi pas ruku, pas sujud bisa saja tersingkap auratnya. Kemudian yang kedua jangan sampai pakaiannya banyak tulisannya. Sehingga orang baca semua. Baju sholat yang dipakai berjamaah baju alumni. Alumni 1995 dibaca semua. Yanto, Yanti dibaca semua. Subhanallah. Maka dibaca semua nama-nama tersebut. Nah salah satu contohnya juga ada di layar di belakang. Maka subhanallah jangan sampai kita mengenakan pakaian yang seperti ini. Kalau bagi perempuan ketika ia sujud jangan sampai mengikutkan pakaian yang ikut pada badannya ketika ia berdiri. Lalu ia sujuti pakaian tersebut. Termasuk yakni mukenahnya. Boleh sujud ke kain, boleh. Kain apa? Kain yang tidak ikut naik ke atas. Kalau mukenah itu ikut dia berdiri, ikut dia iktidal, maka ketika sujud jangan diginiin. Ada kan perempuan kalau sami Allahu liman hamidah, Allah diginiin. Allahu Akbar. Supaya dia sujud di muka Allahu Akbar. Maka harus diperhatikan. Jangan sampai seperti itu. Sama juga yang di video tadi. Masih ada gambar? Udah satu aja ya. Kemudian sama juga di video tadi jangan sampai sarungnya keinjak sama orang lain. Jangan sampai melorot. Makanya kalau laki-laki juga di atas mata kaki. Perempuan apa yang harus ditutup ketika sholatnya? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka yang tadi itu jangan sampai menutupi wajahnya dan juga telapak tangannya terbuka. Zahira wa batina. Ya, punggung dan juga perut tangannya. Gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Ustaz Bani juga guru-guru kita yang lain. Kalau kita bicara masalah tentang bersin-bersin yang terlalu sering dalam sholat katanya gangguan dari setan. Bagaimana kalau misalnya kita memang lagi kurang enak badan, kurang fit badannya. Nah sampai bersin-bersin terus itu bagaimana tuh Ustaz Bani? Wah bener banget tuh, kadang-kadang bersin itu mohon maaf kalau laki-laki bersin itu dikencengin suaranya. Sampai kedengeran ke ujung-ujung lah. Itu gimana tuh? Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita bersin terus keluar cairan dari hidung, najis gak itu Ustaz Bani? Ustaz Maulana tuh Ini kan jawab. ilmu. Ustaz Dan Maulana terusannya, gimana? ini banyak yang bertanya nih. Ustadz kalau kita bersin dalam salat harus ngucapin
Asyhadu alhamdulillah. Waduh. Gimana? Yang sebelahnya ngejawab. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Asyhadu alhamdulillah. Waduh, gimana? Yarhamukallah. Gini. Nanti aja kita jelasin semuanya ya. Tapi setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana nih, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apalagi kan sekarang musim hujan, pasti banyak yang